Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan NAS Channel dimanapun Anda berada, sehat semuanya. Hari ini tanggal 21 Januari, kita akan coba ada berita bagus, yaitu terkait adanya zona baru atau zona baru merah COVID-19 di Kebayoran Baru di Jakarta. Nanti saya tidak atau kita tidak bahas, saya tidak mengajak untuk membahas bagaimana terjadinya kok sampai zona merah dan lain sebagainya. Namun ada hal menarik di sana terkait dengan puskesmas. Nah, untuk itu mungkin di kali ini kita bisa sedikit menambahkan bahwa peran puskesmas sebagai primary healthcare, ya, pelayanan kesehatan primer, yang dimana di dalamnya ada UKP dan UKM. Jadi ada unit pelayanan perorangan dan unit pelayanan masyarakat. Coba kita bacakan dulu. 21 kasus terdeteksi Kebayoran Baru zona merah COVID-19. Nah, ini yang dilansir oleh medcom.id. Jakarta, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masuk zona merah COVID-19. Sebanyak kasus 21 ditemukan di kawasan tersebut. Sebanyak 21 kasus data hingga 17 Januari 2022 di 6 kelurahan Petogogan, Gandaria Utara, Cipete Utara, Selong, Rawa Barat, dan Gunung, kata Camat Kebayoran Baru Tommy Fudi Hartono dalam keterangan tertulis Jumat 21 Januari 2022. Tommy mengatakan Kebayoran Baru merupakan bagian dari 5 kecamatan dengan status zona merah di DKI. Dia mengatakan 10 dari 21 kasus merupakan klaster keluarga di Kelurahan Petogogan. Dia tidak mengetahui persis varian 21 kasus tersebut. Tommy hanya meneruskan informasi Puskesmas Kebayoran Baru terkait COVID-19. Kalau bicara Omikron, kami tidak tahu persis. Ada kasus memang ada, tapi nggak dikasih datanya, ujar Tommy. Laporan Kementerian Kesehatan Kemenkes di wilayah Jakarta masuk kategori merah Omikron. Wilayah ini terdiri atas Kecamatan Cilandak, Kalideres, Kebonjeruk, Kebayoran Baru, dan Senen. Rekan NAS Channel dimanapun Anda berada, awal dulu sudah kita bahas, bisa membaca kajian berita yang ada di sebelumnya, bahwa untuk menentukan Omikron dan tidak, itu yang kasus pertama waktu itu terjadi membutuhkan kira-kira 2 hari dari eh, dari tes PCR-nya. Karena waktu itu dilakukan screening biasa di dalam satu tempat kerja, waktu itu di Wisma Atlet, ya. Ada screening, kemudian dari screening ternyata ada yang antigen positif, kemudian dilanjut PCR, ya, 2 hari keluar hasilnya, dan kemudian 2 hari keluar Omikron. Maka saya tidak akan membahas bagaimana prosesnya, namun yang kita bahas adalah bagaimana komunikasi yang baik antara Puskesmas dengan kecamatannya. Dia mengatakan bahwa mengetahui itu meneruskan informasi dari Puskesmas. Maka sebagai Puskesmas yang memiliki unit pelayanan masyarakat, ya, pelayanan masyarakat, bukan hanya personal, ya, maka peran Puskesmas sebagai primary healthcare, sebagai langkah yang peran yang paling penting, kaitannya komunikasi, kaitannya screening, pencegahan, itu memang harus diperkuat. Maka dengan demikian kan jelas akhirnya coba kalau kita baca, klasternya adalah keluarga. Tentu kalau keluarga dalam tanda kutip mungkin adanya perjalanan dari mana dan dari mana dan dari mana. Tapi yang terpenting adalah dengan awal Puskesmas memberikan informasi kepada kecamatan, kemudian kecamatan langsung memberikan informasi terhadap desa. Tentu di desa ada
kok kesehatan desa, baik itu bidan desa bersama dengan puskesmas dan ada petugas yang lain termasuk Satgas Kecamatan Desa atau Satgas Covid Desa, maka di situ adalah sistem yang bagus bahwa keluarga itu kemudian dimonitor, mereka melakukan isolasi mandiri. Sebelum isolasi tentu dilakukan eh, eh, assessment lebih lanjut, apakah ada gejala atau enggak. Kalau gejalanya ringan cukup isolasi mandiri, tapi kalau ada gejala yang sedang berat tentu dipikirkan apakah kemudian dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Nah, kalau itu terjadi, maka sebenarnya kan hal yang bagus. Yang sistemnya jelas, sistemnya begitu ada terlapor, mereka melakukan isolasi mandiri, melakukan komunikasi dengan lingkungannya, obat kemudian dikirim untuk yang gejala ringan, ya. Kemudian masyarakat sekitar rumahnya itu akan menjaga satu dengan yang lain. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.